pantang bagi seorang gadis yang berpendidikan tinggi dimadu oleh seorang pria. Jadi dia ini tidak mau bernasib sama seperti Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Dan juga ini puasanya tetap lancar-lancar sampai nanti selesai bulan Ramadan. Oke, hari ini gue akan membahas mengenai kisah dari seorang putri keraton. Dia ini berasal dari Pura Mangkunegaran. Nah, saat itu dia sangat dikenal karena parasnya yang sangat cantik, rupawan, manis gitu ya. Terus juga dia ini memiliki kecerdasan atau intelektual yang tinggi, serta juga sangat multitalenta. Salah satu bakat atau talenta yang menonjol dari putri keraton ini adalah dia ini mahir sekali dalam hal menari. Masyarakat mengenal kalau putri keraton ini dapat menari dengan luwesnya, kemudian dengan indahnya. Nah, saking tersohor juga kemampuan dia dalam menari, ini sampai-sampai seorang ratu Belanda bernama Ratu Wilhelmina mengundang khusus dirinya beserta kedua orang tua dari putri keraton ini untuk datang menghadiri acara pernikahan dari anak Ratu Belanda ini yang bernama Putri Juliana dan juga Pangeran Bernard. Nah, di sana itu sang putri keraton akan mempersembahkan atau menampilkan satu tarian yang akan diiringi oleh alunan musik gamelan yang saat itu dimainkan oleh para pemusik yang memainkannya langsung dari Pura Mangkunegaran. Penampilan dari putri keraton yang menyembahkan tarian tersebut ini sontak membuat kagum semua tamu yang hadir di dalam undangan. Dan bahkan ini Ratu Wilhelmina sendiri memberikan julukan kepada sang putri yaitu The Bloom van Mangkunegaran atau yang berarti bunga dari Mangkunegaran. Ini saking terpesona dan kagumnya dia akan sosok dari sang putri, Beb. Nah, bukan hanya terkenal karena talentanya dalam menari, putri keraton ini juga sangat tersohor karena kecantikannya, Beb. Parasnya ini putri Jawa banget gitu loh. Cantiknya tuh putri Jawa abis. Jadi yang ayu, menarik, terus juga kan dia ramah, santun gitu ya karakternya. Jadi banyak banget ini orang-orang yang menyukai dirinya, Beb. Terutama pria-pria di Jawa sana itu banyak yang kepelintir hatinya. Tidak terkecuali nih katanya ya, banyak juga tokoh-tokoh besar nasional Indonesia yang ingin mempersunting dirinya menjadi seorang istri. Waduh, segitu kagumnya ya. Nah, jadi siapa nih sesungguhnya putri keraton tersebut? Dia ini dikenal bernama Gusti Nurul atau nama lengkapnya, waduh ini agak panjang nih ya Beb ya, dengerin ya. Oke, nama lengkapnya adalah Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngarasati Kusumawardhani. Kan panjang kan? Ini satu nama kayaknya bisa buat murid satu kelas, saking panjangnya Beb. Aduh, lebay ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah pakai lama-lama deh. Kita langsung aja menuju kisah berikutnya yang akan menceritakan mengenai sosok lebih lanjut mengenai putri keraton ini dan juga perjuangan-perjuangan para pria-pria termasuk tokoh-tokoh nasional tersebut dalam memperjuangkan hati sang putri keraton. Gusti Nurul adalah putri dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6 dan juga istrinya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Gusti Nurul lahir pada tanggal 17 September tahun 1921. Kecantikannya yang menjadi buah bibir saat itu diibaratkan Mbak Dewi Sembadra, yaitu tokoh yang diceritakan dalam kitab Bharatayuda dan juga Mahabharata, di mana digambarkan kecantikan wanita di bumi ini dibagi dua, setengah untuk Dewi Sembadra dan setengah sisanya untuk wanita-wanita lainnya. Waduh, kebayang ya Beb ya, saking cantik dan rupawannya ini Gusti Nurul sampai kecantikan wanita di dunia itu dibagi dua, separuh buat dirinya aja, separuh sisanya buat cewek-cewek yang lain. Luar biasa. Tapi emang cantik, cantik banget, beneran, asli, gue aja suka liatnya. Bukan hanya kecantikannya saja yang tersohor ya Beb, Gusti Nurul ini kan juga terkenal karena multitalentanya tadi. Salah satunya adalah kepandaian dia dalam menari. Dan selain pandai menari, dia ini juga bisa bermain tenis dan juga jago berenang. Dan bahkan ini Gusti Nurul juga pandai dalam menunggangi kuda. Nah, dikabarkan setiap sorenya menjelang senja, Gusti Nurul ini seringkali berlatih menunggang kuda Beb di area yang bernama Pamedan Mangkunegaran. Jadi masih dekat-dekat tempat tinggalnya ya di Pura Mangkunegaran tersebut. Nah, tiap kali sore dia berlatih ini banyak banget yang suka nonton Beb. Jadi masyarakat setempat tuh suka gitu ya lihat dia berlatih kuda.
terutama pria-pria yang ada di sana. Ya iyalah pasti seneng ya, zaman itu kan belum banyak gitu loh wanita yang bisa menunggangi kuda, apalagi ini tampilannya cakep begitu casingnya. Ya udahlah jadi tontonan gratis, seneng banget tuh cowok-cowok. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai penampilan dia menari di acara pernikahan putri dari Ratu Wilhelmina tadi ya Beb ya. Jadi memang di tahun 1937 itu Gusti Nurul beserta kedua orang tuanya terbang langsung ke Belanda untuk menghadiri pernikahan dari Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Dia ini diminta khusus gitu ya sama Ratu Wilhelmina untuk dapat mengisi acara dengan mempersembahkan sebuah tarian. Nah kala itu Gusti Nurul ini menarikan atau mempersembahkan sebuah tarian namanya Sari Tunggal. Dia ini mempelajari lebih dulu sebelumnya tarian tersebut dengan pamannya yang bernama Pangeran Tejo Kusumo. Nah, di sana itu dia ini kan menari tidak diiringi langsung dengan alunan musik gamelan dari para pemain musik, melainkan ini alunan musiknya dipancarkan langsung dari Indonesia, dari Puramangkunegaran. Ini para pemain musiknya main gitu ya, musik gamelan. Alunan musiknya ini dipancarkan melalui radio ke Belanda. Nah, ini kabarnya ya Beb ya, radio yang memancarkan alunan musik gamelan tersebut adalah cikal bakal dari radio pertama yang ada di Indonesia atau RRI, Radio Republik Indonesia. Dan yang menjadi perintisnya dari RRI tersebut adalah ya Gusti Nurul. Kebolehan Gusti Nurul dalam menarikan tari Sari Tunggal tersebut itu sontak membius semua tamu undangan yang datang pada saat itu Beb. Dan tidak hanya tamu undangan serta Ratu Wilhelmina yang mengundang khusus dirinya, ini juga sampai ada salah satu majalah legendaris yang berasal dari Amerika, namanya majalah Life, meliput khusus atau membuat artikel khusus mengenai penampilan tarian dari Gusti Nurul itu Beb. Ini saking terpesona atau kagum dengan penampilan yang diberikan oleh Gusti Nurul. Nah, dikabarkan juga Gusti Nurul ini merupakan satu-satunya orang Indonesia yang masuk atau diliput oleh majalah legendaris Amerika tersebut bernama majalah Life. Luar biasa, salut, salut. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan keraton, Gusti Nurul lebih memilih hidup dengan pemikiran yang melampaui zamannya. Menurut Ibu Marta Tilaar, Gusti Nurul adalah pakar dalam pengetahuan kosmetik tradisional dan juga jamu. Bahkan beliau pun juga belajar mengenai kosmetik dan jamu dari Gusti Nurul. Jadi tak heran jika Gusti Nurul mempunyai paras yang sangat elok dan cantik jelita. Selain itu, dia juga dikabarkan merupakan seorang aktivis sosial. Di dalam sejumlah catatan sejarah, berkat pendidikan barat yang dipelajarinya semasa sekolah, Gusti Nurul juga memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat penting di masa pergolakan fisik pasca kemerdekaan, terutama yang ada di daerah Solo dan sekitarnya. Tuh kan, pantesan aja cantik. Ya emang udah cantik dari lahir kan ya, turunannya begitu bagus. Udah gitu ditambah dia ini merawat kecantikan yang dimilikinya Beb. Jadi dia menjaga, merawat gitu ya. Sadar kalau kecantikannya ini juga penting dimiliki oleh seorang wanita. Nah, karena cantik dan parasnya tersebut kan memang dia menjadi populer ya di kalangan para pria yang ada di Jawa saat itu Beb. Tak terkecuali adalah para tokoh nasional Indonesia. Mereka ini ada beberapa yang aduh jatuh cinta, udah kasmaran banget deh pokoknya sama Gusti Nurul. Sampai-sampai ini niat banget pengen ngejadiin Gusti Nurul jadi istrinya. Yang pertama ini yang sangat berminat sekali menjadikan Gusti Nurul sebagai seorang istri adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saat itu saking jatuh cintanya ini ya Sultan Hamengkubuwono, dia sampai langsung menghadap kepada ayah kandung Gusti Nurul untuk menyampaikan minatnya melamar sang putri. Namun saat itu ternyata Gusti Nurul ini menolak karena dia beralasan Sultan Hamengkubuwono ini udah memiliki istri, udah punya 5 loh waktu itu. Nah akhirnya dia dengan tegas menolak lamaran tersebut dengan alasan pantang bagi seorang gadis yang berpendidikan tinggi dimadu oleh seorang pria. Jadi dia ini tidak mau bernasib sama seperti Raden Ajeng Kartini saat itu Beb, gak maulah dia dimadu. Udah akhirnya kandas kan nih ya cinta dari Sultan Hamengkubuwono.
Dan kabarnya ya Beb ya, saking dia ini patah hati, sampai akhir hayatnya tuh dia tidak menikah lagi. Jadi kelima istrinya saat itu saja Beb, ini tidak ada satupun yang diberikan gelar sebagai permaisuri. Karena konon katanya gelar permaisuri tersebut itu nantinya mau diberikan kepada Gusti Nurul. Apabila Gusti Nurul saat itu menerima lamaran dari Sultan Hamengkubuwono untuk menjadi istrinya. Tapi ya sudahlah ya, ternyata kandas Beb. Aduh, patah hati banget kayaknya. Nah ini selain Sultan Hamengkubuwono ke-6, dari anggota keluarga kerajaan lainnya, yaitu beberapa pangeran dari Keraton Surakarta Hadiningrat, ini juga ada yang berminat melamar Gusti Nurul menjadi istrinya. Salah satunya adalah Kolonel Gusti Pangeran Harya Jatikusumo. Pangeran Jatikusumo ini merupakan putra dari Sunan Pakubuwono yang ke-10. Saat itu lagi-lagi Gusti Nurul juga menolak pinangannya karena beliau ini juga sudah beristri Beb. Jadi ya udah ya, sesuai dengan prinsip dari Gusti Nurul, tidak mau dia dimadu oleh seorang pria yang sudah beristri. Oke, lanjut. Penggemar atau peminat Gusti Nurul berikutnya yang kemudian juga ingin melamar dirinya menjadi seorang istri adalah seorang tokoh besar yang ada di Indonesia. Dia ini adalah mantan Presiden nomor 1 Republik Indonesia, yaitu Bung Karno. Bung Karno ini katanya naksir berat sama yang namanya Gusti Nurul. Wah, udah deh, ini segala macam pendekatan dilakukan oleh Bung Karno demi bisa menjerat hati dari seorang putri keraton bernama Gusti Nurul. Nah, waktu itu salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Bung Karno adalah dengan mengundang khusus dirinya jamuan makan siang di Istana Kepresidenan Cipanas Bogor. Nah, saat itu Gusti Nurul ini menerima undangan dari Bung Karno dengan datang ke Istana Cipanas ditemani oleh ibu kandungnya, yaitu Kanjeng Gusti Ratu Timur. Dan sesampainya di sana, Gusti Nurul beserta ibu kandungnya ini langsung dibawa tur gitu ya, tur keliling istana. Jadi dibawa keliling melihat suasana di dalam Istana Cipanas Bogor, itu ada apa aja gitu ya. Pokoknya semuanya diperlihatkan deh kepada Gusti Nurul ini. Salah satunya adalah ruangan lukisan. Karena kan memang Bung Karno ini dikenal dia pecinta kesenian ya, terutama lukisan. Jadi banyak banget nih lukisan-lukisan yang dipajang di Istana Cipanas. Dan kebetulan saat itu juga Bung Karno sempat meminta salah satu pelukis terkenal Indonesia bernama Bapak Basuki Abdullah untuk dapat melukis Gusti Nurul. Dan setelah lukisannya selesai, ini langsung dipajang di ruangan kerjanya Bung Karno dong. Aduh, jadi si bapak ya kalau misalnya lagi suntuk terus mumet gitu ya sama kerjaan yang ada urusannya sama negara, ini langsung nengok sebentar gitu ya, ngelihat lukisannya Gusti Nurul, udah langsung fresh gitu ya, langsung ide cemerlang itu masuk ke dalam kepala Bung Karno. Waduh, gila, jadi menginspirasi sekali ya lukisannya Gusti Nurul itu. Lalu gimana nih respon Gusti Nurul terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Bung Karno? Apakah kemudian dia luluh hatinya oleh sosok Bung Karno ini, tokoh besar Indonesia? Gak juga Beb, ternyata dia betul-betul berpegang teguh dengan prinsip dan ideologi hidupnya yang tadi tidak mau dimadu. Jadi ini semacam garis keras gitu ya buat Gusti Nurul, kalau memang dia ini pantang untuk dimadu atau diperistri dengan pria yang sudah memiliki istri. Jangankan banyak istrinya, satu aja dia nggak mau. Tapi setuju sih, setuju. Kalau peminat-peminat sebelumnya ini sudah berstatuskan pria beristri, maka untuk saingan berikutnya ini masih berstatus single. Dia juga salah satu tokoh besar nasional Indonesia bernama Bapak Sultan Syahrir. Nah, Bapak Sultan ini juga banyak melakukan pendekatan-pendekatan gitu ya, PDKT khusus supaya bisa lebih mengenal Gusti Nurul ini sosoknya seperti apa. Jadi katanya ya Beb ya, setiap kali ada rapat kabinet yang digelar di area Jogja, ini Bapak Sultan selalu mengutus asisten pribadinya yaitu Ibu Siti Zubaidah untuk bisa mengantarkan hadiah khusus gitu ya. Nah, kala itu dia sudah menyiapkan hadiah spesialnya ini yang dibeli di Jakarta. Dan bukan hanya kado spesial aja, ternyata juga ada diselipkan surat cinta Beb. Surat cinta yang ditulis tangan langsung oleh Bapak Sultan Syahrir. Aduh. Selain sering memberikan kado spesial kepada Gusti Nurul, Bapak Sultan Syahrir ini juga kerap kali mengundang khusus gitu perwakilan dari Pura Mangkunegaran di setiap acara rapat-rapat kabinet yang digelar di Indonesia. Nah, ini juga pernah ya Beb ya, ada satu rapat kabinet ini yang membahas mengenai perjanjian
Linggarjati. Nah, waktu itu Bapak Sultan Syahrir ini tidak lupa untuk mengundang perwakilan dari Puramangkunegaran. Ya siapa lagi? Pastinya Gusti Nurul. Gusti Nurul waktu itu menerima undangannya. Dia ini datang ditemani oleh kakak laki-laki kandungnya dan juga dengan ibunya. Nah, selain di rapat kabinet tersebut, waktu pernah diadakan rapat kabinet lainnya yang digelar di Jakarta, ini beliau juga tidak lupa mengundang kembali Gusti Nurul. Gusti Nurulnya juga datang pastinya, dan saat itu dia hanya ditemani oleh ibu kandungnya. Dan katanya nih ya Beb ya, pernah nih ada satu momen atau satu pertemuan antara Pak Sultan Syahrir dengan Gusti Nurul. Waktu mereka ini lagi ngobrol asik gitu ya. Ini sempat-sempatnya Pak Sultan Syahrir dia membelai dagu serta pipi dari Gusti Nurul. Aduh. Nah, kemudian apakah ini peminat berikutnya Bapak Sultan Syahrir kemudian bisa mendapatkan hati dari Gusti Nurul? Ternyata nggak juga Beb, padahal kan dia single ya, nggak kayak pesaing yang lainnya gitu loh, udah pada punya istri. Ini alasan dari Gusti Nurul kenapa juga menolak Bapak Sultan Syahrir, karena beliau ini kan adalah seorang politikus ya. Jadi menurut Gusti Nurul, menikah dengan seorang pria yang merupakan politikus besar, itu merupakan satu hal yang sulit di dalam kehidupan rumah tangga. Hingga usia 30 tahun ini Gusti Nurul juga belum menikah Beb, dan saat itu jadi membuat banyak sekali orang-orang yang di dekatnya ini berpikir Gusti Nurul itu jadi maunya sama siapa sih? Dia ini bakal menjatuhkan hatinya kepada pria yang mana? Apakah masih dalam lingkungan kerajaan ataukah tokoh besar nasional? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang ya Beb. Baru pada tanggal 24 Maret 1951 semua pertanyaan yang ada di benak orang-orang ini terjawab. Gusti Nurul akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada seorang laki-laki sederhana bernama Bapak Suryo Suyarso. Jadi ternyata jodohnya ini bukan orang jauh, masih orang deket-deket dari Gusti Nurul Beb, karena Bapak Suryo Suyarso ini diketahui masih sepupuan gitu loh sama Gusti Nurul. Dan Pak Suryo Suyarso ini bukan merupakan seorang tokoh besar atau seorang yang terkenal gitu ya, enggak Beb. Dia cuma seorang perwira yang pekerjaannya banyak dilakukan di belakang meja. Tapi ada yang spesial atau yang menonjol daripada pria-pria yang lainnya. Bapak Suryo Suyarso ini memiliki karakter yang sangat baik hati, terus juga dia sopan santun, lemah lembut. Nah, ini yang membuat Gusti Nurul itu jadi semakin yakin menjadikan dirinya seorang suami. Setelah menikah dengan Bapak Suryo Suyarso, Gusti Nurul ini akhirnya ikut beserta suami kemanapun dia pergi. Jadi kemanapun ini Pak Suryo dinas, ya Gusti Nurul ikut. Jadi dia rela meninggalkan istana tempat dia tinggal sejak kecil, yaitu Puramangkunegaran, demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Jadi ikut nih kemana aja suaminya berdinas. Sampai akhirnya kemudian mereka berdua ini tinggal di Bandung pada saat Bapak Suryo ini pensiun. Dan mereka pun menua bersama di Bandung ini beserta dengan anak-anaknya. Sampai akhirnya di tanggal 10 November 2015 ini dikabarkan Gusti Nurul meninggal dunia setelah 2 pekan dirawat di rumah sakit Boromeus karena penyakit diabetesnya Beb. Dia kemudian dimakamkan di pemakaman Astana Girilayu, Karanganyar. Dan ini untuk semua orang yang sangat mengagumi sosok dari Gusti Nurul juga masih dapat mengenangnya ya Beb ya. Karena kenangan-kenangan dari Gusti Nurul ini ditaruh atau dimuat di dalam sebuah museum yang letaknya ada di lereng Merapi. Nama museumnya ini Ulen Sentalu. Jadi di dalamnya itu ada dikhususkan satu ruangan yang memuat banyak sekali lukisan atau foto-foto dari Gusti Nurul. Ya, jadi kalian kalau misalnya sedang ke Jogja ya sempetin deh datang ke Museum Ulen Sentalu. Ini tempatnya bagus banget. Tempatnya tuh adem, banyak pepohonan, terus juga artistik banget deh pokoknya. Kalau istilah anak-anak sekarang tuh namanya Instagramable. Jadi oke banget ini lokasinya buat kalian yang suka foto-foto gitu ya, buat materi ditaruh di Instagram. Yuk. Selain itu juga ada pesan singkat non mendalam dari Gusti Nurul kepada kaum hawa. Pesannya yaitu, sebagai seorang wanita terhormat, jangan pernah mau dimadu. Meskipun suamimu tinggal di kolong jembatan, sebagai istri kamu harus senantiasa mendampingi. Jika kamu memiliki rumah sendiri, saudara perempuanmu tidak boleh ikut. Ia juga mengajarkan bahwa cinta harus berlandaskan kepercayaan seperti tercermin di dalam puisinya. Kupu-kupu tanpa sayap tidak ada di dunia ini. Mawar tanpa duri jarang ada atau boleh dikata tidak ada.
Persahabatan tanpa cacat juga jarang terjadi. Tetapi, cinta tanpa kepercayaan adalah suatu bualan terbesar yang ada di dunia ini. Oke, demikian Beb, ini kisah dari Gusti Nurul, sang bunga dari Mangkunegaran yang pemikirannya melampaui zamannya dan juga senantiasa mengajarkan untuk menjunjung tinggi harkat, martabat, dan juga kehormatan dari para kaum hawa. Oke, sekian dulu Beb, ini vlog singkat mengenai kisah hidup dari seorang putri keraton bernama Gusti Nurul. Semoga bisa menghibur kalian semua ya, hopefully. Dan kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk diklik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak. Dan juga pastinya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, sampai di sini dulu ya Beb ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now.